Kelas 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 dengan dosen pengampu Siska Dwi Paranita, MPSI di Psikolog. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawa. Yang pertama, pengertian remaja menurut Imanov. Yang kedua, tahap pubertas yang terdiri dari prapuber, puber, dan postpuber. Dan yang ketiga, sebab-sebab terjadinya pubertas pada remaja. Ada 5 toko yang menjelaskan tentang remaja. Yang pertama, berat. Mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Yang kedua, papalia dan os. Yang mendefinisikan masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai dari usia 12 tahun atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir dewasa atau 20 tahun. Yang ketiga, menurut Adam dan Kulot, masa remaja meliputi antara 11 hingga 20 tahun. Yang keempat, ada masa remaja dibagi menjadi masa remaja awal dan masa remaja akhir. Masa remaja awal diawali dari umur 13 tahun hingga 16 tahun atau 15 tahun. Sedangkan masa remaja akhir dimulai dari umur 16 tahun atau 17 tahun hingga 18 tahun. Masa remaja awal dan akhir dibedakan oleh Hutton karena pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa depan. Psikologi perkembangan. Ilmu yang mempelajari cabang dan psikologi yang mempelajari proses perkembangan baik sebelum maupun setelah kelahiran. Berikut kematangan perilaku. Kata remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescens, yang berarti to grow atau to grow maturity. Yang kelima, menurut Anna Freud, berpendapat bahwa masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan biseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan di masa yang akan datang. Transisi perkembangan pada masa remaja berarti sebagai perkembangan masa kanak-kanak masih dialami, namun sebagian masa kanak-kanak itu sendiri tidak ditangani. Bagian dari masa kanak-kanak itu antara lain proses pertumbuhan biologis, misalnya tinggi badan, berat badan, yang akan terus bertambah atau berkurang. Adapun bagian dari masa dewasa antara lain proses kematangan berpikir semua organ tubuh, termasuk fungsi reproduksi dan kemampuan kognitif yang ditandai dengan kemampuan berpikir secara abstrak. Yang dimaksud dengan perkembangan adalah perubahan yang terjadi tentang rentang kehidupan. Perubahan ini dapat terjadi secara kuantitatif, misalnya penambahan tinggi atau berat, dan kualitatif, misalnya perubahan cara berpikir secara publik menjadi abstrak. Perkembangan dalam kehidupan manusia terjadi pada aspek-aspek yang berbeda. Ada 3 aspek perubahan yang dikemukakan oleh Papalia dan Hall, yaitu yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, kognitif, dan yang ketiga, kepribadian dan sosial. Selanjutnya, masa remaja dianggap mulai pada saat anak-anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat mencapai usia matang secara hukum.
Secara umum, masa remaja dibagi menjadi dua bagian, yaitu awal dan akhir masa remaja. Garis pemisah antara awal dan akhir remaja terletak kira-kira sekitar 17 tahun, usia di mana rata-rata setiap remaja memasuki sekolah menengah ke atas dan melanjutkan pendidikan tinggi, mendorong sebagian besar remaja untuk berperilaku lebih matang. Karena rata-rata laki-laki lambat matang daripada anak perempuan, maka laki-laki mengalami periode awal masa remaja yang lebih singkat. Meskipun pada usia 18 tahun, ia telah dianggap dewasa, seperti halnya anak perempuan. Akibatnya, seringkali laki-laki tampak kurang matang untuk usia dibandingkan dengan perempuan. Namun, ada status yang lebih matang, sangat berbeda dengan perilaku remaja yang lebih muda. Tahap pubertas. Yang pertama, tahap prapuber. Tahap ini berkembang tinggi dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak. Pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak, namun belum juga menjadi seorang remaja. Dalam tahap ini atau tahap kematangan ini, ciri-ciri seks sekunder mulai tampak terjadi, tapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Kedua, tahap puber. Tahap ini terjadi pada garis peralihan antara masa kanak-kanak dan masa remaja, saat dimana kejadian kematangan seksual muncul. Haid pada anak perempuan dan pengalaman dasar pertama kali akan dialami oleh remaja. Ciri-ciri seks sekunder terus berkembang dan sel-sel reproduksi dalam organ-organ seks mulai tumbuh. Yang ketiga, tahap pasca puber. Tahap ini berkembang tinggi dengan tahun pertama atau kedua masa remaja. Selama tahap ini, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang baik dan organ-organ seks mulai berfungsi dengan matang. Perubahan besar yang terjadi selama masa puber menimbulkan keraguan, perasaan tidak mampu dan tidak aman, dan dalam banyak kasus mengakibatkan perilaku yang kurang baik. Dalam membahas terkait ini, Urban menyatakan selama periode ini, anak yang sedang berkembang mengalami berbagai perubahan dalam tubuh. Perubahan dalam status termasuk penampilan, pakaian, mimik, jangkauan pikiran, dan perubahan sikap terhadap seks dan lawan jenis. Kesemuanya meliputi hubungan orang tua dan anak yang berubah dan perubahan dalam keteraturan-keteraturan yang dikenakan pada anak muda. Masa puber merupakan fase negatif, di mana Charlotte Buchler menanamkan masa puber sebagai masa negatif. Istilah fase menunjukkan periode yang berlangsung dengan singkat. Negatif berarti bahwa individu mengambil sikap anti terhadap kehidupan atau kelihatannya sifat-sifat baik sebelumnya telah berkembang. Puberitas terjadi pada berbagai usia, di mana juga terdapat perbedaan waktu yang perlu untuk menyelesaikan proses perubahan masa puber. Bersekitaran rata-rata 2-4 tahun, sedikit lebih sedikit singkat daripada waktu yang diperlukan anak-anak laki-laki. Kriteria pubertas. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menentukan timbulnya pubertas dan untuk memastikan tahap pubertas tertentu yang dicapai oleh wanita, yaitu haid, dan oleh laki-laki, mimpi basah. Bukti yang telah diperoleh dari analisis kimia terhadap air seni dan foto sinar X dari perkembangan tulang. Sebab-sebab pubertas. Sampai saat ini, perubahan fisik yang terjadi antara masa puber masih merupakan misteri. Dengan demikian, banyaknya riset di bidang elektronologi atau ilmu medis telah mampu menetapkan
sebab yang belum pasti antara yang ditemukannya rumah istri. Meskipun sampai sekarang alih-alih teknologi tidak dapat menerangkan adanya keanekaragaman dalam usia muda dan waktu yang diperlukan menyelesaikan perubahan berkas. Pada saat ini diketahui bahwa sekitar 5 tahun sebelum anak secara sexual menjadi matang, pengeluaran hormon-hormon seks baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan jarang terjadi. Jumlah hormon yang dikeluarkan semakin meningkat dan menandakan kematangan struktur dan fungsi-fungsi organ seks yang matang. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depasa Fitri, NIM 1915016. Saya dari Fakultas Tarbiyah, jurusan BKPI kelas 2A. Di sini saya membuat video sesuai untuk memenuhi tugas UAS kelas kita, yaitu yang bertema tentang tugas-tugas perkembangan remaja dari Makul Psikologi Perkembangan yang diampu oleh dosen kita, Ibu Siska Dwi Pranita MTSI Psikolog. Baiklah, terima kasih. Langsung saja kita membahas tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Bicara tentang remaja adalah remaja itu yang berumur belasan tahun. Pada masa remaja tidak dapat disebut sudah dewasa atau tidak bisa juga disebut sebagai anak-anak. Nah, masa remaja ini juga disebut sebagai masa peralihan manusia dari anak-anak menuju masa dewasa. Salah satu periode dalam rentan kehidupan individu ialah masa remaja inilah. Nah, masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Baiklah, langsung saja sesuai tema saya akan membahas tentang tugas-tugas perkembangan selama masa remaja. William Kay mengemukakan tugas-tugas daripada perkembangan remaja ini sebagai berikut. Yang pertama itu ada menerima fisiknya sendiri beserta keragaman kualitasnya. Di sini maksudnya remaja sudah mulai menerima ia sendiri secara fisik maupun secara keberagamannya yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua yang mempunyai otoritas. Maksudnya di sini dia sudah mencapai puncak yang mandiri, ataupun sudah mulai belajar mandiri dari perilaku, mencontohkan perilaku orang tuanya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang-orang sekitarnya, baik secara individual maupun kelompok. Di sini remaja tugasnya sudah mulai berinteraksi ke masyarakat, ke teman-temannya, teman sebaya ataupun orang lain. Yang keempat, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri. Nah, di sini dia sudah mulai percaya diri bahwa dirinya sendiri adalah perilaku yang benar yang akan dia lakukan. Dia sudah mulai mampu menjadi diri sendiri. Yang keenam, memperkuat self control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau filsafat hidup. 7. Ada mampu meninggalkan reaksi atau penyesuaian diri
kekanak-kanakan. Di sini remaja sudah mulai meninggalkan masa kekanak-kanakannya dan dia sudah mulai meninggalkan reaksi. Yang kedelapan, belajar lepas dari orang tua secara emosional, mapping, emansipasi, proses mencari identitas original ke remaja. Maksudnya di sini dia sudah mulai lepas dari orang tuanya dan dia berusaha menjadi identitasnya sebagai remaja untuk menjadi ke masa remaja yang sebenarnya. Selanjutnya 9, belajar bergaul dengan kelompok laki-laki maupun perempuan. Di sini maksudnya sudah dijelaskan tadi, remaja sudah berinteraksi sesama. Yang ke-10, belajar bertanggung jawab sebagai warga negara. Di sini remaja sudah tahu dan memahami tentang tugas-tugas sebagaimana bentuk dari warga negara. Yang ke-11, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial. Di sini maksudnya remaja sudah mengetahui tugas-tugasnya sebagai manusia sosial itu saling membantu bersama, dan remaja sudah mulai memahami arti-arti dari yang bersifat sosial. Yang ke-12, persiapan diri secara ekonomis dan pilihan latihan jabatan. Di sini remaja sudah mulai mengetahui jati dirinya sebagai untuk menentukan karirnya di masa yang akan datang. Baiklah, itu saja penjelasan dari tugas-tugas perkembangan remaja, dan pembahasannya pasti ada tujuan dari tugas perkembangan remaja itu. Pikunas dari 1976 mengemukakan pendapat Lewis Cole yang mengklarifikasikan ke dalam 9 kategori, yaitu 1. Kematangan emosional, yang kedua pemantapan minat-minat heteroseksual, yang ketiga kematangan sosial, yang keempat emansipasi dari kontrol keluarga, yang kelima kematangan intelektual, yang keenam memilih pekerjaan yang tepat, yang ketujuh menggunakan waktu yang senggang secara tepat, yang kedelapan memiliki filsafat hidup yang benar, yang kesembilan menentukan identitas diri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas-tugas perkembangan remaja dan tujuannya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Di video ini mungkin banyak salahnya. Saya juga minta maaf kepada ibu dosen serta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Pairuzabada dengan NIM 1915026 dari kelas BKPI 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun ajaran 2020 dengan dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita MPSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa remaja, yaitu 3 masalah yang sering dialami oleh remaja. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini agar kita sebagai remaja dan orang tua lebih mengetahui tentang masalah yang dialami. 1. Remaja kebingungan dalam mencari identitas diri. Masa remaja ketika seseorang berusia 12 sampai 22 tahun. Masa ini merupakan masa transisi di mana mereka tidak lagi disebut sebagai anak-anak,
karena tidak lagi dependen dengan orang tuanya. Remaja mulai cara berpikir sendiri, punya keinginan sendiri yang berbeda ketika mereka masih kanak-kanak. Karena cara berpikir remaja sudah lebih abstrak dan logis. Tetapi mereka juga belum bisa disebut dewasa karena belum bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Pengambilan keputusannya juga belum terlalu baik. Planningnya juga belum terlalu baik. Maka dari itu, di fase remaja adalah untuk menjadi pribadi yang mandiri agar siap ketika memasuki masa dewasa bisa menjadi pribadi yang mandiri. Mandiri dalam artian mandiri secara emosional maupun mandiri secara finansial. Masa remaja merupakan masa persiapan. Maka dari itu, remaja ini disebut dengan kebingungan dalam mencari identitas dirinya. Remaja belajar untuk mengenali siapa saya, apa kemampuan yang saya bisa, terus keterampilan apa yang perlu saya siapkan, yang perlu saya kembangkan. Jika saya menjadi profesi A atau keterima di profesi A, maka apa yang harus saya siapkan? Fase ini mulai menentukan ke arah mana harus pergi. Saya kira-kira suka atau tidak seperti ini, cocok atau tidak, maka dari itu disebut dalam mencari identitas diri, karena remaja masih disebut labil. Kurang dapat memanfaatkan waktu. Remaja memang tidak peduli dengan waktu yang telah mereka habiskan, berguna untuk apa aja. Letman 2011 mengemukakan bahwa remaja lebih punya banyak waktu dan tanggung jawab yang kurang. Banyak remaja menggunakan waktunya untuk atau waktu belajarnya untuk membolos, menonton TV, tidur-tiduran, bahkan malas-malasan ataupun bermain game maupun bermain gadgetnya. Remaja tidak dapat memanfaatkan waktunya dengan baik karena akan dapat mengakibatkan sesuatu kegiatan negatif, bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang banyak. Pada fase ini memang remaja belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Remaja beranggapan bahwa bermain game atau bermain gadget lebih menarik dibandingkan dengan kegiatan lainnya seperti membaca buku ataupun berkarya. Peran orang tua berpengaruh besar untuk membantu anaknya melakukan hal-hal yang baik. Remaja akan memanfaatkan waktunya dengan baik, yaitu seperti berkarya sesuai hobi yang mereka punya, ataupun melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi dirinya, agar masa remaja tidak disia-siakan begitu saja. Ketiga, pergaulan negatif. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, serta dampak globalisasi yang semakin luas, memang banyak remaja yang terpengaruh dengan teman-teman yang berperilakunya kurang memperhatikan moral. Karena memang masa remaja ini mereka ingin bebas dan melakukan hal-hal yang menurutnya itu menyenangkan. Masa remaja merupakan masa mencari identitas diri. Seperti yang saya jelaskan di poin pertama tadi, bahwa remaja kebingungan sehingga remaja melakukan hal-hal yang negatif maupun pergaulan negatif. Kebutuhan ekstensi diri, kebutuhan kebermaknaan diri yang membuat seorang remaja mau mencoba hal-hal yang baik itu positif maupun hal itu negatif. Karena kadang-kadang remaja tidak memikirkan hal yang dilakukannya itu positif ataupun negatif. Yang terpenting ia ingin menunjukkan dirinya seperti ini loh saya, ini loh gue. Faktor lingkungan teman-temannya juga berpengaruh. Karena apa? Karena
tergantung pertemanannya atau pergaulannya tadi. Remaja terpengaruh pergaulan negatif juga disebabkan faktor keluarga karena kurangnya komunikasi dengan orang tua ataupun orang tidak dekat dengan orang tuanya. Orang tua tidak memperdulikan pergaulan si anak. Kemudian, kemampuan adaptif. Bagaimana seorang remaja mampu mengelola emosinya, mengelola pikiran-pikirannya sehingga tidak terlibat dengan pergaulan yang negatif ataupun hal yang negatif. Kemudian ada kemampuan coping stres, yaitu kemampuan untuk mengelola stres, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam mengelola stresnya. Terus ada resistensi diri. Bagaimana seorang remaja mampu bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada resiliensi diri, yaitu bagaimana seseorang remaja bisa bangkit kembali setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, terpuruk, dan sebagainya. Sehingga itulah yang mempengaruhi bagaimana seorang remaja itu bersikap dan membuat keputusan akan tingkah laku tertentu. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan, sedikit penjelasan dari saya tentang masalah yang dialami oleh remaja. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua remaja. Jadi kesimpulannya, di masa perkembangan remaja sangat banyak mengalami masalah. Mulai dari mencari identitas dirinya, kemudian kurang dapat memanfaatkan waktunya, dan yang terakhir ada pergaulan negatif. Pergaulan negatif sangat rentan terjadi pada masa remaja karena remaja sedang dalam masa transisi, masa mencari identitas diri, masa yang menyenangkan dan tersulit dalam hidup, serta belum memiliki kestabilan emosi dan mudah terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Kemudian, remaja ingin bebas dan mandiri. Jadi, peran orang tua, dukungan orang tua, ataupun dorongan orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anaknya ketika memasuki usia remaja. Jika suasana keluarga serta hubungan keluarga tidak baik atau tidak menyenangkan, maka itulah yang menyebabkan remaja itu berperilaku negatif. Baiklah, terima kasih telah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar dari kelas 2 BKPI-A dengan NIM 1915003. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan dosen pengempu Siska Dewi Pramita MSPI. Pada masa awal remaja, perkembangan fisik. Pada remaja awal, remaja itu merupakan salah satu proses kedewasaan pada masa ini. Banyak perubahan yang didapat dari segi fisik maupun psikisnya. Ya, pastinya bagi laki-laki ingin terlihat keren dan ganteng dan berwibawa
di depan para wanita-wanita, dan begitupun para wanita ingin terlihat cantik di mata siapapun, apalagi di mata laki-laki, khususnya pada laki-laki. Namun tidak hanya itu saja, pada perubahan lainnya, yaitu perkembangan kognitif. Apakah perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif adalah satu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir dan berbahasa. Pada remaja perkembangan kognitif ini, remaja sudah berpikir apa yang akan nanti kita ketika melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan apa dampak yang akan terjadi nantinya. Perkembangan kognitif sangat-sangat berpengaruh terhadap remaja dari perkembangan kognitif. Ini kita akan tahu bagaimana remaja tersebut. Kita juga akan tahu seberapa dewasa remaja tersebut ketika berada di sekolah maupun berada di masyarakat sekitarnya. Pengaruh perkembangan ini mempengaruhi remaja, karena remaja sudah bisa menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi. Mereka sudah beranggapan bahwa apapun yang dilakukan pasti akan mendapat penilaian dari orang lain. Mereka merasa lebih banyak pengawas mereka lebih banyak diawasi di luar dan dinilai oleh orang lain. Perkembangan sosial. Pada awalnya manusia dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam artinya belum memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang di lingkungannya. Pada dasarnya, pribadi manusia tak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan psikis dan rohanianya. Walaupun secara biologis sampai fisiologis, ia dapat mempertahankan dirinya sendiri. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dan hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dalam saling berkomunikasi dan kerjasama. Sekian penjelasan dari saya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fatimatul Zahroh, NIM-nya 1915008 dari BKPI 2A. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 yang diampu oleh Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Saya akan membahas mengenai masa remaja madya atau masa remaja pertengahan. Sebelum ke materi, jika teman-teman merasa ada yang berbeda mungkin mengenai materi yang saya bahas sama pendapat teman-teman mengenai masa remaja madya, mohon dimaklumin karena saya sudah melihat dari beberapa sumber yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa masa
remaja madiyah itu usianya antara 14 sampai 16 tahun. Ada juga yang mengatakan usianya 15 sampai 18 tahun. Jadi kalau seandainya berbeda, mungkin kita berbeda sumber. Langsung saja ke pengertian remaja madiyah. Istilah adolescences seperti yang digunakan saat ini mempunyai arti yang luas, menyangkut kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Piaget mengatakan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrai dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Hurlock tahun 1980 menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dimulai saat anak secara seksual matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang di mata hukum. Sedangkan menurut Monkes 2002, remaja adalah individu yang berusia 12 sampai 21 tahun yang mengalami masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, dengan pembagian 12 sampai 15 tahun itu masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun itu masa remaja madiyah atau masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir. Remaja madiyah berada pada tahap di mana individu melalui perkembangannya dengan ditandai perkembangan kemampuan berpikir yang baru. Pada masa ini, teman sebaya masih berperan penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan sekolah dan pekerjaan yang kelak ia ingin capai. Selain itu, penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu. Remaja dalam tahap pertengahan atau tahap madiyah cenderung berada dalam kondisi kebingungan dan terhalang dari pembentukan kode moral karena ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Keraguan semacam ini juga jelas dalam sikap terhadap aturan seperti perilaku mencontek di sekolah. Cara keagamaan pada tahap ini ditandai dengan adanya pertimbangan sosial. Dalam keagamaan mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Pada tahap ini mulai tumbuh semacam kesadaran akan kewajiban untuk mempertahankan aturan-aturan yang ada, namun belum dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi. Yang kedua, perkembangan psikologis masa remaja. Perubahan fisik pada remaja sangat cepat dan terjadi secara berkelanjutan, menyebabkan para remaja sadar dan lebih memperhatikan bentuk tubuh serta adanya keinginan untuk membandingkan dengan teman-teman sebayanya. Jika perubahan tidak berlangsung secara lancar, maka akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikis dan emosi remaja tersebut yang dapat menimbulkan adanya cemas berlebih, terutama pada remaja perempuan bila tidak dipersiapkan untuk menghadapinya. Peningkatan emosi pada remaja dikenal dengan masa storm dan stres, di mana remaja bisa merasa sangat sedih kemudian bisa kembali bahagia dengan cepat. Atau sering juga disebut emosi yang bergejolak atau kurang stabil. Hal tersebut terjadi karena perubahan hormon yang terjadi pada masa remaja. Jika dilihat dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya.
Selain keadaan emosi yang tidak stabil, remaja memiliki kecenderungan untuk memperhatikan penampilan menyendiri hingga meningkatkan rasa ingin tahu mengenai seksualitas. Kauma juga menambahkan bahwa akibat masa labil emosi remaja, remaja memiliki kecenderungan untuk meniru, mencari perhatian, mencari idola, mulai tertarik dengan lawan jenis, dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif remaja, perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan belajar, memori, berpikir, menalar, serta bahasa. Menurut Piaget, seorang remaja aktif mengembangkan kemampuan kognitif mereka melalui informasi yang didapat namun tidak langsung diterima begitu saja, melainkan remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibandingkan ide lainnya. Serta remaja dapat mengembangkan ide-ide tersebut hingga muncul suatu ide baru. Pemikiran remaja cenderung abstrak, logis, serta idealis. Remaja lebih mampu menguji pemikiran sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung lebih banyak mencari tahu mengenai kehidupan sosial, serta menginterpretasikan. Dengan kekuatan baru dalam penalaran yang dimiliki remaja, menjadikan dirinya mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik mengenai kehidupan manusia, kebaikan, kejahatan, kebenaran, dan keadilan. Terus kita akan membahas mengenai perkembangan sosial. Perkembangan sosial masa remaja. Untuk memperoleh kematangan penuh, seorang remaja harus membebaskan diri mereka dari dominasi keluarga dan menetapkan sebuah identitas yang mandiri dari wewenang orang tua. Namun, proses ini penuh dengan ambivalensi baik dari remaja maupun orang tua. Remaja ingin dewasa dan ingin bebas dari kendali orang tua, tetapi mereka takut ketika mereka mencoba untuk memahami tanggung jawab yang terikat dengan kemandirian. Hubungan yang pertama itu ada hubungan remaja dengan orang tua. Selama masa remaja, hubungan orang tua ke anak berubah dari menyayangi dan persamaan hak. Proses mencapai kemandirian seringkali melibatkan kekacauan dan ambiguitas peran yang baru dan menjalankan sampai selesai. Sementara pada saat bersamaan, penyelesaian seringkali merupakan rangkaian kerenggangan yang menyakitkan, yang penting untuk menetapkan hubungan akhir. Pada saat remaja, menuntut hak mereka untuk mengembangkan hak-hak istimewanya, mereka seringkali menciptakan ketegangan di dalam rumah. Mereka menentang kendali orang tua, dan konflik dapat muncul pada hampir semua situasi atau masalah. Yang kedua, hubungan remaja dengan teman sebaya. Walaupun orang tua tetap memberikan pengaruh utama dalam sebagian besar kehidupan, bagi sebagian besar remaja, teman sebaya dianggap lebih berperan penting ketika mereka masa remaja dibandingkan masa kanak-kanak. Kelompok teman sebaya memberikan remaja perasaan kekuatan dan kekuasaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Arafah dengan NIM 1915004. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020 dengan dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita MPSI Psikolog. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai masa remaja akhir. Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan antara usia kanak-kanak menuju usia dewasa, yang pada umumnya usia remaja dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir di usia 17 hingga 20 tahun. Pada usia remaja,
anak-anak mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana pada usia remaja awal dan akhir mengalami perbedaan, yaitu terletak pada masa remaja akhir, di mana pada masa ini anak-anak telah mencapai puncak kematangan dan anak-anak mulai memasuki usia dewasa. Garis pemisah antara masa remaja awal dan akhir ini terletak kira-kira di usia 17 tahun, di mana rata-rata usia tersebut remaja telah memasuki sekolah menengah atas dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, hingga mendorong perilaku mereka yang lebih dewasa. Akan tetapi, karena anak laki-laki lebih matang daripada perempuan, maka anak laki-laki mengalami periode awal yang lebih singkat. Meskipun di usia 18 tahun mereka telah memasuki usia dewasa. Baiklah, saya akan membahas mengenai 3 perkembangan yang dilalui oleh masa remaja akhir. Yang pertama, perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan sosial, dan yang ketiga perkembangan psikologis. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Seorang remaja telah termotivasi untuk mengetahui dunia karena dipengaruhi oleh faktor biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang disampaikan tidak langsung diterima di dalam skema kognitif mereka. Mereka juga mampu membedakan mana ide-ide yang lebih baru dan mana ide yang tidak penting. Pada masa remaja akhir ini terjadi kematangan kognitif, di mana interaksi antara struktur otak yang lebih sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk mengimplementasikan kemungkinan remaja untuk berpikir abstrak atau yang disebut dengan tahap operasi formal. Pada tahap operasi formal ini, remaja tidak terbatas lagi terhadap hal-hal yang aktual karena ia mampu berpikir secara abstrak. Dengan mencapai tahap ini, maka remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan alternatif jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. Maka tahap ini, remaja telah mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka dapat membayangkan sesuatu di masa depan dan berpikir secara logis. Kedua adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perubahan yang dialami seseorang karena orang lain. Perkembangan sosial pada masa remaja itu sendiri, remaja terlebih melibatkan teman sebaya daripada orang tua mereka. Pada masa remaja, mereka lebih tertarik di dunia luar, seperti bersekolah, bermain dengan teman, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah perkembangan psikologi. Perkembangan psikologi remaja berbeda dengan psikologi anak-anak, di mana psikologi pada remaja mereka telah mengalami puncak perkembangan yang sangat pesat, di mana karakteristik mereka mampu membuat mereka berpikir secara abstrak dan logis. Mereka juga mempengaruhi perkembangan legalitas mereka. Piaget mengatakan bahwa secara psikologis, anak remaja merupakan usia individu berintegrasi dengan masyarakat, dan mereka tidak mengenal tingkatan dalam suatu masyarakat karena mereka menganggap mereka tidak bukan bawahan dari orang dewasa. Pada masa remaja akhir itu sendiri, dirinya ingin menjadi pusat perhatian, ingin menonjolkan dirinya, ingin yang lebih idealis, ingin memiliki cita-cita yang tinggi dan bersemangat dan mempunyai energi yang besar, serta ia berusaha menetapkan identitas diri mereka dan ingin mencapai ketergantungan emosional. Masa remaja akhir ini juga disebut sebagai masa transisi perkembangan antara usia anak-anak menuju dewasa, di mana terjadi di sekitar usia 17 tahun sampai 22 tahun. Pada usia remaja akhir ini juga terjadi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana cita-cita mereka tersebut mengalami kemajuan untuk membentuk suatu orientasi di masa depan. Pada masa remaja akhir ini pula terjadinya proses peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa,
di masa ini merupakan penutup dari masa remaja yang dalam prosesnya berjalan begitu tidak lama. Oleh karena itu, dengan kepandaiannya, seorang dalam waktu yang relatif singkat telah sampai kepada masa dewasa. Pada masa remaja akhir ini juga, seorang sudah mulai stabil dan menetap. Ia ingin hidup dengan modal keberanian, ia mengenal arah hidupnya, serta sadar akan tujuan yang ia capai. Mereka juga pendiriannya sangat kuat. Sikap kritis mereka sudah muncul, dan mereka juga berjuang untuk masa depan mereka, untuk menjadikan mereka lebih dewasa dan lebih berani. Mereka juga sudah mulai aktif, kritis, dan inovatif. Pada masa remaja akhir, setelah remaja dapat menentukan pendirian hidupnya, pada dasarnya telah tercapailah masa remaja akhir dan telah terpenuhinya tugas-tugas perkembangan masa remaja, yaitu menemukan pendirian hidup dan masuk individu ke dalam masa dewasa. Perubahan yang menarik di dalam dirinya terhadap orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak dan kemudian meninggalkannya karena digantikan dengan hal yang lebih baik di masa remaja. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar, ketertarikan mereka kepada hal-hal yang baru yang dapat mengarahkan mereka pada hal-hal yang lebih baik. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Remaja tidak juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain, tetapi mereka mulai menarik bahwa mereka harus berhubungan lebih kuat dengan orang lain, meskipun dengan lawan jenis atau orang-orang dewasa lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.